Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa kajian Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang kajian Islam rahmatan lil alamin ini. Bahwa salah satu bukti bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ada sebuah firman Allah yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama, khususnya tidak ada paksaan bagi kita untuk menjadikan semua orang itu harus menjadi orang Islam. Dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama itu. Artinya apa? Bahwa keagamaan, orang beragama itu butuh kesadaran, bukan berdasarkan suatu paksaan. Bahkan dari wujud la ikraha fiddin ini, kita tidak diperkenankan menghina Tuhan agama lain. Bahkan kita juga tidak diperkenankan untuk menghina akidah orang lain. Mengolok-ngolok, mengejek terhadap akidah agama lain. Kita tidak diperkenankan. Itu adalah wujud daripada toleransi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena Allah sendiri telah mengatakan bahwa jika saya mau bahwa saya akan jadikan semua manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Karena Allah telah mempunyai hukum-hukum sunnatullah yang harus diikuti oleh manusia. Di mana Allah telah menciptakan surga dan nerakanya, tentu itu akan diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud sikap rahmatan lil alamin ini terekam dalam sebuah ayat, dalam dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahu alazim. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang sikap dan sifat daripada Rasulullah selaku pembawa misi rahmatan lil alamin. Bahwa di sini dikatakan laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri atau dari jenis manusia, dari suku Quraisy, dari kalangan kamu sendiri. Ini maksudnya apa? Kata Rasul di sini bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengajak, menuntun, memberikan contoh. Dan bahkan Rasulullah SAW tidak hanya mengajak, tidak hanya memberikan contoh, tapi Rasulullah menjadi contoh suri ketauladanan, di mana suri ketauladanan ini diakui oleh umat manusia. Terutama pada zamannya sebelum Islam datang, Rasulullah telah diakui kejujurannya, suri tauladan yang baik ini. Dan Rasulullah mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'rufnya ini dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang baik. Qaulan hasana, dengan perkataan yang baik. Qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Qaulan baligha, dengan perkataan yang berbobot. Disitulah wujud sifat rahmatan lil alamin. Bahkan dia selain seorang rasul, dia Allah juga memberikan salah satu sifatnya, azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah mempunyai sifat aziz, sangat sifat empati yang luar biasa kepada seluruh umat manusia. Sehingga dengan sikap empatinya ini Rasulullah dijadikan sebagai manusia yang paling banyak memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Azizun alaihi ma'anittum, sangat peduli, punya empati terhadap penderitaan umat manusia. Makanya karena empatinya yang luar biasa itu, ya,
harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu sangat berkeinginan semua umat manusia itu menjadi orang mukmin, karena ketika manusia telah menjadi orang mukmin, dia akan menjadi selamat di dunia dan akhirat. Man amana amina, barang siapa yang beriman dia akan aman, aman kehidupannya, aman fisiknya, aman rizkinya, aman jabatannya, dan aman kehidupannya karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kalau tadi ada sifat azizun alaihi manittum, yang kedua adalah sifat harisun, ya, alaikum bil mu'minin. Kemudian yang ketiga ini Allah memberikan sifatnya, yaitu Raufur Rahim. Mempunyai sifat Raufur Rahim, yang maha pengasih, yang maha pemaaf, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ini luar biasa dan menarik, karena sifat ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai sifat Rauf, yang mempunyai sifat Rahim, itu hanya Allah. Tapi di sini hanya satu makhluknya yang diberikan Allah sifat Raufur Rahim, yaitu Nabi Muhammad, yang mempunyai sifat welas asih terhadap umat manusia. Apa bentuk sifat welas asihnya ini? Itu begitu banyak dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya. Bagaimana ketika dia ditolak berdakwah di Taif, kemudian dilempar dengan batu sampai giginya berdarah. Tapi dia tidak membalasnya, walaupun malaikat Jibril sudah kesal ingin menimpakan gunung kepadanya, kepada penduduk Taif, tapi Rasulullah melarangnya karena dia masih berharap di antara keturunannya nanti ada yang beriman kepada Rasulullah. Dan masih banyak yang lain. Ketika Rasulullah misalnya setiap pergi sholat dilempari oleh wanita Yahudi, kemudian Rasulullah itu tidak pernah membalasnya. Bahkan ketika wanita ini absen tidak melempari Rasulullah dengan kotoran, kemudian Rasulullah menanyakan, di mana wanita yang sering melempari saya dengan kotoran itu? Maka kemudian menyuruh sahabatnya untuk bertanya, ternyata dia lagi sakit. Dan ternyata Rasulullah orang yang menengoknya pertama kali terhadap wanita Yahudi itu. Dan masih banyak sekali sifat Raufur Rahimnya Rasulullah yang ditunjukkan kepada umat manusia. Bukan hanya kepada para sahabatnya, bukan hanya kepada kaum mukminin, tapi kepada orang-orang yang di luar agama Islam. Inilah bentuk sifat rahmatan lil alamin yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan lebih lanjut kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini.